motivasi, dan inspirasi. Semangat pagi. Pagi. KSO. Yes, oke. Kita semua luar biasa. Ya, harus semangat seperti itu. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang peduli lingkungan. Jadi ada 4 yang akan saya bicarakan. Yang pertama itu adalah yang tadi telah disebutkan mengenai kebersihan lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah ke Malaysia, Singapura, Thailand. Saya melihat orang-orang kita yang ke sana, mereka sangat disiplin, tidak berani buang sampah sembarangan. Saya berpikir, kenapa ya mereka tidak berani buang sampah sembarangan? Karena takut dihukum. Jadi apakah kita orang Indonesia tidak buang sampah karena hanya takut dihukum? Sedangkan di negara kita sendiri, di tempat kita sendiri, kita makan apa saja, semua kita buang sembarangan. Apakah itu yang disebut dengan kita cinta Indonesia? Kalau kita betul-betul cinta sama negara kita, negara Indonesia, kita harus disiplin. Bapak Ibu boleh melihat, saya mulai menyadari itu tahun 2006. Bapak-bapak boleh lihat, apakah saya pernah buang sampah sembarangan? Boleh, silakan. Bagi bapak yang menangkap saya buang sampah sembarangan, saya kasih uang 1 juta. Siapa yang menangkap saya buang sampah sembarangan? Kenapa? Kita harus mulai disiplin diri, jangan membuang sampah sembarangan. Khususnya merokok. Merokok paling enak itu waktu yang terakhir. Dia isap sekuat-kuatnya, betul kan? Nanti langsung ting, buang. Dia tidak tahu, rokoknya itu masih ada api. Lemparnya kemana? Ketika lemparnya ke karet, pelan-pelan. Karet memang tidak segampang itu terbakar. Tapi kalau sudah terbakar, sulit memadamkannya. Karena di dalam karet itu ada unsur minyaknya. Itu kalau sudah terbakar, itu panas sekali, akhirnya terbakar. Pulang kampung kita semua. Jadi saya harapkan ke bapak-bapak maupun ibu di sini. Kita mulai hari ini, kita tekatkan pada diri kita. Kalau kita betul-betul cinta pada negara kita, buanglah sampah pada tempatnya. Di sana sudah ada tersedianya, ada 3 macam warna lagi tong sampahnya. Di sini juga tersedia semua, begitu banyak tong sampah di sini. Kenapa kita tidak meluangkan sedikit waktu saja? Ya kan? Hanya sedikit waktu saja. Buang sampah pada tempatnya. Kalau kita makan bonbon, gula-gula, jangan makan langsung buang. Tong sampah sementara mana? Kantong kita. Letakkan di sini. Bapak-bapak perhatikan kalau saya makan bonbon, tak ada tong sampah, saya masukkan ke dalam kantong saya. Nanti ketemu tong sampah, saya buang. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bapak-bapak, orang mengatakan begini, orang itu bersih atau tidak, lihat di kamar mandi rumahnya. Kalau kamar mandi rumahnya itu bersih, orangnya pembersih. Kita tidak usah lihat yang lain-lain. Kalau melihat kebersihan orangnya, lihat di balik telinganya. Kalau balik telinganya bersih, orang itu bersih. Itu aja, 2 itu aja. Jadi mulai hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada yang berbahaya yang ada di lantai, ya di tanah, kita ambil dan kita buang atau letakkan pada tempatnya. Kadang-kadang ada batu, nanti orang tertendang, jatuh dan sebagainya, kita ambil. Di lapangan kalau ketemu karet, mungkin di luar kita ambil dan kita kembalikan ke tempatnya. Itu tidak akan menghabiskan waktu kita. Hanya sedikit waktu saja, kita ambil, kita lemparkan. Itu tidak akan merugikan kita. Itu adalah kepedulian kita. Bisa ya bapak-bapak semua? Hebat. Saya yakin bapak-bapak pasti bisa. Saya yakin, karena kita semuanya sudah dewasa. Tidak perlu harus ditegur lagi, tidak perlu harus ditegur keras lagi, di mana tidak perlu lagi. Cukup dibicarakan saja. Semuanya pasti bisa berlangsung. Ini sudah terbukti kok. Saya lihat semua kerjanya sudah pada hebat, luar biasa di sini. Mereka mengerti tentang maturasi dan mengerti tentang dryer. Itu hebat ya, suatu hal yang luar biasa itu. Mungkin tidak bapak ibu sadari, tapi ini itu hal-hal yang hebat. Saya orangnya apa adanya saja. Bagus, bagus. Tidak bagus, saya langsung ngomong tidak bagus. Itu lebih baik, apa adanya. Ya, bisa ya bapak ibu semua? Lebih keras lagi, bisa nggak? Iya, luar biasa. Yang kedua, lingkungan keluarga. Segala sesuatu hal kita di sini itu karena pengaruh lingkungan keluarga. Anak-anak kita, orang mengatakan gini, anak
Waktu bayi itu digendong. Sudah bisa berjalan, digandeng. Ya, sudah remaja, kita bimbing. Sudah berdewasa, kita nasihati. Setelah nikah, kita lepas. Jadi semua manusia akan mengikuti fase-fase seperti itu. Kita hari ini di sini tujuannya untuk apa? Untuk mencari nafkah buat istri dan anak. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah keluarga. Karena keluarga yang membentuk kita. Menjadi hari ini kita betul-betul sungguh dalam bekerja. Itu keluarga. Yang kedua, setelah keluarga kita akan masuk ke lingkungan masyarakat. Kita mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk ke dalam masyarakat. Tentu etikanya semua kita ajarin kepada mereka. Bagaimana sikap kita itu, anak-anak kita itu, ketika di luar, kita jangan menyalahkan orang lain. Karena kita yang mendidiknya di dalam keluarga. Apa yang kita didik, itu yang mereka bawa keluar. Yang keempat, itu adalah lingkungan kerja. Seperti sekarang ini. Minggu lalu, saya sudah sampaikan, bahwa kita datang kerja itu yang paling penting adalah bagaimana kita adanya, istilahnya kita gini, ada 3S ya. Kita datang, kita senyum, kita salam, kita sapa orang tersebut. Orang lihat kita senyum saja itu sudah bahagia sekali. Ya kan? Di dalam rumah, kita ada satu keluarga terkecil, organisasi terkecil. Di dalam lingkungan pabrik, kita adalah keluarga besar KSO. Semuanya kita adalah satu kesatuan dalam satu keluarga besar. Bapak-bapak, bekerja di sini itu karena dorongan keluarga. Kalau kita bisa mencintai keluarga kita, istri kita, dan anak kita, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, saya harapkan kepada Bapak Ibu yang hadir, yang sebagai karyawan KSO, ya, kerjasama operasional, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan pabrik. Kita lihat rumput ini hijau semua, tanpa sampah. Bagaimana kalau kita lihat rumput ini hijau ini, hati kita senang. Jangan kalau kita ada acara di sini, setelah kita semuanya pergi, ini sampah yang ditinggalkan. Kita membuang satu sebuah sampah saja, itu sudah merepotkan orang lain. Benar kan? Untuk disiplin itu, membuang sampah pada tempatnya, kita harus mulai sadar dulu dan mulai dari diri kita sendiri. Kita harus berani menegur orang agar dia bisa buang sampah pada tempatnya. Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat kita laksanakan, yaitu buang sampah pada tempatnya, sayangilah keluarga kita, dan kita bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan komunikasi yang baik. Terima kasih, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Semangat pagi! KSO, yes, oke. Kita semua, luar biasa. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Surbakti.